Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Pada kesempatan kali ini, Kimia Edukasi akan membahas mengenai kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Jadi di dalam kesetimbangan kimia itu nanti ada dua jenis kesetimbangan, yaitu yang dinamakan dengan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen ini. Nah, apa yang membedakan antara kesetimbangan sistem homogen dan heterogen? Ketika dia berkaitan dengan kesetimbangan sistem homogen, maka nanti fase dari zatnya atau senyawanya itu adalah fasenya sama. Sedangkan ketika heterogen, nanti dia memiliki fase yang berbeda. Nah, contoh dari fase sama, misalnya kita tahu bahwa dalam suatu reaksi itu misalnya adalah A plus B, kemudian dia reaksinya bolak-balik ya menjadi C misalnya. Maka ketika fase sama ini, maka A misalnya fasenya adalah gas, B ini harus gas, kemudian produknya juga dalam kondisi gas. Nah, A dan B ini sebagai pereaksi, sedangkan yang C sebagai produk. Nah, baik pereaksi maupun produk itu dia memiliki kondisi fase yang sama. Misalnya kalau gas ya gas semua, kalau dalam kondisi aqua ya harus aqua semua, atau misalnya dalam kondisi sol ya sol semua. Itulah yang dinamakan dengan sistem homogen. Sebagai contoh di sini ada dua jenis kesetimbangan homogen. Yang pertama adalah dalam fase gas, disimbolkan dengan G, yaitu 2SO2 dalam fase gas ditambah gas oksigen atau O2, kemudian menjadi produk dalam fase gas juga yang dinamakan dengan 2SO3. Inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan kimia sistem homogen. Kemudian ada juga kesetimbangan kimia sistem homogen ini adalah dalam kondisi larutan, yaitu dengan simbol Aq atau aquos. Contohnya di sini adalah NH4OH, kemudian diubah atau diuraikan menjadi NH4+ dalam bentuk larutan ya, aquos, dan OH- dalam bentuk aquos juga. Inilah yang dinamakan dengan sistem homogen. Nanti akan saya beri contoh lainnya ketika di akhir nanti ya. Kemudian untuk yang sistem heterogen ini dia fasenya berbeda. Kalau dibuat konsep yang sederhana, misalnya ada A plus B, kemudian ada reaksi bolak-balik menjadi produk C, ini produk. Kemudian ini adalah pereaksi. Nah, ketika terjadi kesetimbangan sistem heterogen dengan fase berbeda, contohnya adalah fase A ini adalah misalnya sol atau solid. Kemudian yang B ini adalah contohnya gas misalnya. Kemudian terjadi suatu reaksi kimia menyebabkan terbentuknya produk C dengan fase misalnya solid. Nah, ketika ada perbedaan fase, meskipun hanya satu fase saja, maka ini sudah termasuk ke kesetimbangan sistem heterogen. Ada perbedaan di sini. Kalau di sini semuanya harus sama. Kemudian kalau yang heterogen, paling tidak ada satu bagian yang berbeda. Contohnya adalah kesetimbangan heterogen ini dalam kondisi padat gas. Jadi di dalam kesetimbangannya itu terdapat dua buah fase, yaitu padat dan gas ini. Padat itu solid, kemudian gas adalah disimbolkan dengan G. Nah, contohnya adalah CaCO3 dalam fase solid, kemudian diuraikan menjadi CaO dalam kondisi solid dan gas CO2 ini. Jadi di sini ada dua fase yang berbeda, yaitu solid, kemudian ada gas di sini.
Kemudian ada juga yang sistemnya adalah padat larutan. Jadi ada fase solidnya, kemudian ada fase larutan atau aqueous di sini. Di sini dicontohkan adalah BaSO4 dalam fase solid, kemudian diuraikan menjadi Ba dalam bentuk ion ya, ion aqueous atau larutan Ba2+, maaf bukan larutan ya, benar ya larutan. Kemudian SO4 dalam bentuk aqueous juga SO4 2-. Inilah yang dimaksud dengan kesetimbangan sistem heterogen padat gas. Jadi ada dalam fase padatnya, kemudian ada juga dalam fase aqueousnya. Kemudian yang ketiga adalah kesetimbangan dalam sistem larutan, padat, dan gas. Jadi di sini ada 3 kondisi, ada larutan, ada padatan, kemudian ada gas. Larutan itu aki, padat itu solid, kemudian gas adalah G. Contohnya adalah CaHCO3 2 kali dalam fase aqueous diubah menjadi CaCO3 dalam fase solid, kemudian H2O dalam fase L itu adalah liquid, kemudian ditambah CO2 dalam fase gas. Jadi di sini ada 3 buah sistem fase yang menyebabkan kesetimbangan kimia yang dinamakan dengan kesetimbangan sistem heterogen. Saya beri contoh lain, misalnya dalam sistem homogen ini, sistem homogen, contohnya selain kedua ini adalah misalnya ada N2, nitrogen ya, dalam fase gas, direaksikan dengan 3H2, ini juga fasenya adalah gas, kemudian terjadi reaksi bolak-balik menjadi 2NH3 dalam kondisi gas. Nah, semuanya di sini adalah fasenya gas semua. Inilah yang dinamakan dengan sistem homogen. Kemudian contoh dari heterogen selain ketiga ini misalnya adalah ada suatu reaksi Ag2CrO4 dalam kondisi fase, maaf, ini salah fasenya ya. Fasenya adalah solid. Kemudian terjadi reaksi bolak-balik menjadi 2Ag+ dalam fase aqueous plus CrO4 2- dalam fase aqueous juga. Nah, di sini ada 2 buah fase yaitu solid atau padat dengan cairan dalam bentuk aqueous ya. Inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan dalam sistem heterogen. Ini sangat mudah dalam misalnya nanti keluar di soal di pilihan ganda, tinggal dilihat aja fase yang menyertainya ini. Kalau sama semua berarti dia masuk ke homogen. Kalau ada satu saja yang berbeda, misalnya ini, maka dia sudah masuk ke dalam kesetimbangan sistem heterogen. Demikian penjelasan mengenai kesetimbangan sistem homogen dan sistem heterogen. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau misalnya ada kesalahan di dalam video ini, silahkan nanti bisa dikritik di kolom komentar juga. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.